enek fenomena pesulap merah karo Gus Samsudin. Ya wis lah, ini cermin bahwa bangsa kita itu harus berevolusi. Bangsa kita itu harus berevolusi menuju kepada taraf yang tepat. Secara lahirnya tepat, secara batinnya tepat. Pikirannya, mindsetnya runtut, rasanya juga tepat, murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada konten kali ini saya akan merangkum reaksi si pesulap merah dan Gus Samsudin yang dikomentari oleh Mas Canjung. Seperti apa videonya? Yuk kita dengarkan bersama. Yuk kita let's go. Oke, rahayu. Ini Mas, kalau saya buka-buka di media sosial, berita mainstream, akhir-akhir ini kan orang pada banyak membicarakan tentang kasus di Blitar kalau nggak salah, antara pesulap merah ya dengan Gus Samsudin. Ini kan lagi viral dan banyak yang komentar minta tolong Mas Tunjung untuk bahas. Cuman saya nggak enak mau bilang langsung gitu kemarin, jangan sibuk segala macem gitu. Terus akhirnya Mas Tunjung kita sempat kontak-kontak dan alhamdulillah malam ini bisa ketemu. Dari kacamata Mas Tunjung ya, kira-kira konflik yang terjadi seperti itu menurut pandangan Mas Tunjung bagaimana? Atau dikenalkan dulu itu Mas. Oke. Ya ini ya. Pak Sodik. Kalau menghubungi nomor saya, ini nomornya Pak Sodik. Langsung ya, Pak Sodik ngurusi rumah yang ada di Magetan. Ini sudah dapur ikut saya hampir 20 tahun. Yang bagian handle sejak zamannya oleh bapak saya dulu. Ya ini Pak Sodik. Dikenalnya familiar nanti mulai langsung ke nomornya Pak Sodik, teleponnya Pak Sodik untuk ngabari Mas Tunjung ten Girion apa orang. Tapi oke, ngomongnya untuk. Tapi untuk beberapa waktu ke depan nih selama Suro ini lebih banyak keluar kota ya, Mas. Kira-kira gitu. Nggih. Wah, ya kita tentang gimana langsung disebut mereknya nggih. Nun sewu Mas pesulap merah sama Gus Samsudin. Bagaimana pandangan saya? Satu Mas, ya konflik itu kan wajar. Konflik itu bagian dari keberadaan yang ada di kehidupan ini, syarat mutlak. Konflik itu bagian dari dialektika, tapi yang masih kasar. Itu kan yo sebenarnya cara berkomunikasi. Cuma saya kasar. Nanti akan ada evolusi lagi, akan ada perubahan lagi. Itu pertama ya harus kita ketahui. Terus kemarin juga sempat banyak yang inbox saya dari perspektif ini, iki sing salah sing ndi, gitu kan? Terus sing salah sing ndi, sing bermasalah sing ndi, sing kudu yang harus dibelai yang mana? Iki agak repot Mas. Jadi kita harus tahu dari hulu hilir ke hulu. Jadi dasarnya pangkal masalahnya sebenarnya adalah kolektif mental bangsa kita sendiri. Gitu ya? Kolektif mental bangsa kita sendiri. Non sewu ketika Gus Samsudin itu dianggap seorang yang menipu kan gitu ya. Ini juga tidak fair menurut saya. Ini tidak fair. Karena apa? Karena ada pasar seperti teroris gitu Mas. Itu tidak bisa kita langsung menyikat dan menangkap pelaku terorisnya saja, tidak bisa. Tapi akarnya apa? Akarnya ternyata ada kesalahpahaman tentang penginisiasian ajaran yang menyimpang. Yang seringkali memang berlindung dan berkudung di balik tameng agama, kan gitu. Tapi saya rasa ketika itu menyimpang, itu bukan agama yang semestinya. Tapi kebetulan berlindung di balik agama, misalkan teroris. Lah seperti pesulap merah, juga tidak salah karena dia memiliki pemahaman bahwa itu adalah trik sulap. Itu hanya trik sulap yang dipakai oleh Gus Samsudin itu, menurut dia kan. Karena beliau juga sekolah tentang bagaimana mekanisme tentang trik sulap. Idealisnya kan dia idealisnya di situ. Dan dia juga memiliki pemahaman itu benar. Nah sekarang
kita lihat dulu mas, nek wong loro ya, orang sakit, moro ning gone pini sepuh, moro ning gone dokter sekalipun, moro ning gone para tabib sekalipun, sebenarnya bukan posisi tabib, dokter, obat dan apapun, tapi dirinya sendiri mas yang sebenarnya menyembuhkan. Karena itu sugesti toh mas. Ini kan sugesti. Ini menarik. Apa tuh namanya? Sekarang ini kan mulai marak iklan-iklan obat herbal di radio gitu. Endingnya selalu ada gini, kata-kata gini mas, tanpa yakin sulit sembuh. Nah itu nyambung dengan Mas Tunjung mas. Maka gini ya, jadi memang kulon ini jangan harap boleh ya, tentang ilmu Jawa itu mempercayai dunia magis, dunia gaib, tapi aja didramatisir itu menurut saya, karena itu tahayulisme nek dibesar-besarkan mas. Jawa itu harus runtut dulu, dari merasa harus nalarnya juga tepat, kudu iso ngempan-papan. Ketika kamu bisa mengeluarkan sesuatu yang bersifat laduni, itu gak boleh ditutih-tutih nih menurut saya. Karena itu mekanisme semesta itu mengizinkan Anda menggunakan itu saat kondisi terdesak atau menghadapi sebuah mara bahaya. Jadi aja tinggal sesongaran, kan jelas tidak boleh. Tidak pas, karena itu melawan hukum alam. Nanti alam habis, no. Ibarat pusaka itu digunakan pas waktu kepepet. No, gak kepepet jangan. Kamu akan merusak siklus alam. Itu yang perlu diketahui. Terus kembali ke sugesti. Kenapa kok sugesti? Sebenarnya, menurut saya, posisi saya, ya pribadi ya, ini terlepas nanti ada salah benernya, monggo kembali kepada jenengan sebagai pamirsa dimanapun saja. Gub Samsudin ini sama, aslinya kan aku juga ngomong tuh, posisi Anda mendengarkan saya mendapat pencerahan kan tak hapusi sebenarnya kan itu. Nah ternyata dengan dihapusi Anda yakin daripada dikatakan yang sebenarnya, akhirnya sembuh penyakit Anda. Misal ada satu kita ambil namanya penelitian riset namanya placebo effect gitu. Placebo effect itu 40 sampel di luar negeri, 20 sampel dikasih disontek, 40 ini disontek virus flu misalnya, flu semua ya, jenengan ini diflukan semua sampel itu ya, 40 orang. Terus yang 20 dijadikan sampel, ditanya kamu biasanya minum apa kalau sakit flu? Misalkan mereknya obat flu tertentu, misalnya Mixagrip, opo Panadol gitu ya, misalnya gitu. Terus disontek, akhirnya diwehi pil kuwi, kapsul sing 20. Yang 20 ditanya, biasanya Pak, podon. Diwehi kapsul juga 20, tapi kosong isinya. Tapi dia tidak tahu bahwa itu isinya kapsul kosong. Cuma dia percaya itu Panadol, diombe. Ternyata hasil riset mendekati kesembuhan yang sama. Berarti kan sebenarnya pola mindset dan keyakinan kita, Mas. Placebo effect. Placebo effect. Itu namanya efek positif untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Karena ternyata sumber penyakit itu banyak dari keyakinan dan sugesti pikiran, Mas. Lah sakniki gitu. Makanya aku ngomong posisinya. Masalahnya rakyat itu belum dihapusi. Siji itu karena satu mentalnya yang down. Mungkin pola pendidikan kita harus fair. Kita harus fair. Jangan melihat satu bagian orang yang kebetulan ini ya kan kita gak ngerti Mas. Nek nenek skandal wong iri dan sebagainya. Karena dimanapun orang itu diikuti massa, pasti orang itu akan membahayakan kepentingan ekonomi, skala politik dan sebagainya. Itu mesti enak. Cuma kan citra yang diangkat dari segi apa dulu, kan gitu tuh. Jadi kita harus selalu memberi jarak. Makanya aku dewe iki gak melekat, moh enak pengikut moh aku. Sak gelemku dewe gitu. Karena aku wis ngomong aku ngapusi kowe. Lah ternyata misalnya gini, posisi Gus Samsudin ya. Mungkin beliau melakukan trik-trik tertentu. Gitu. Yang akhirnya dia tahu sebenarnya dia juga melakukan bagian dari placebo effect. Cuma menggunakan tradisi dari orang Jawa. Iya. Misalnya kalau yang ini kita tak deblek semenang ki jero mu enek ngene ini kan dia yakin mbak aku waras. Karena tak hapusi dengan aku yang sok iso dukun iki, gitu loh Mas. Loh itu kan fair. Nek dia sing penting tujuannya dia sembuh. Gitu loh Mas. Lah kecuali nek eneng non saya ya ngunggah rating YouTube terus dia ini ya berubah no. Akhirnya misalnya dia engko ngaku ning Gus Samsudin ya aku tak wae duit kowe dadi saksi sing ngene. Yo kuwi wis beda kasus. Karena tujuannya dia ke sana kan pengen sembuh. Lah mungkin pesulap merah juga merasa bahwa ini trik sulap. Tapi kok berlebihan digunakannya. Mungkin kan begitu. Cuma selama posisinya adalah rakyat atau si pasien yang tidak merasa dirugikan juga masalah. Bisa jadi satu pasien merasa dirugikan karena apa? Karena sudah diprogram ulang bahwa kuwi dituduh penipuan, dia akhirnya berani berontak karena dia merasa ketipu atau apa? Kalau urusannya si pasien datang hanya gara-gara sakit, terus sakitnya sembuh, berarti kan tujuannya kan kesembuhan itu tadi.
Cuma kalau ada proyek lain aku juga ngerti. Kalau ada proyek lain. Nah, Mas pesulap milah ya ora iso disalahke juga. Karena ada aksi, ada reaksi. Itu sebab akibat. Tapi saya rasa saya memandang apa yang dilakukan Gus Samsudin itu mungkin bagian dari placebo effect. Kayak jelalah rakyatnya ketika dihapusi malah mari karena terlalu yakin tenanan dengan actingnya itu mungkin gitu. Tapi saya juga meluruskan, mohon maaf sekali, dengan hal seperti ini akhirnya terjadi kegaduhan, Mas. Ini energi kan benturan di mana-mana. Emang Mas. Ini kan membenturkan antara sisi agama dan sisi yang meyakini ajaran lokal. Karena kedua-duanya ini sangat susah sekali kita petakan. Tapi yang kita amati, masalah yang saat ini terjadi, itu mental kolektif bangsa kita sendiri. Sing terlalu gede-gede nih dunia magis, tapi tanpa tahu hulu hilirnya. Tanpa tahu Jawa sing runtutnya, Mas. Pikirannya wis kacau. Kon moco wae gak gelem, isine nggah-nggih ning ora kepanggih. Akhirnya gampang dibledu orang-orang seperti ini. Lah kecuali mungkin tindakannya koyok Dimas Kanjeng dan lain sebagainya mungkin ya juga salah wong kuwi jadi jenenge koyo sistem bank arisan ngono gandane duwe engko gentenan diwehne ngono kae to. Misale dari ini tak gandangi minggu iki engko olahe minggu kan mau duit diputer. Cuma mungkin karena ada tindakan yang mengarah ke tindakan kriminal dan KUHP, ini jelas melanggar tata aturan bangsa negara atau berbangsa dan berberi kemanusiaan. Pembunuhan misalkan nggak boleh gitu. Ya inilah ujian kita secara massal. Saya tidak bisa berposisi untuk membela satu dan satunya. Saya membela rakyat Indonesia, Nusantara lah. Ojo mbelani posisi wong ini. Itu kan podo-podo wong gak ngerti ini kan memiliki pemahaman kebenarannya sendiri-sendiri. Kebetulan bagiannya ada di situ. Kebetulan. Cuma saya garis bawahi. Untuk Mas pesulapnya, ya mohon maaf sekali Mas. Jangan gebyah-uyah terus ngomongnya setiap dukun itu pasti cabul nih. Dukun ki nek sing cabul terus dukun ki pasti ngibul atau apa. Dukun ini artinya praktisi. Gitu loh Mas. Nah itu jangan menyakiti keseluruhan orang yang masih tidak muncul di belakang layar tapi masih tekun nguri-nguri budaya kedukunannya itu. Terus aja diomongin ngono kuwi kan tidak bisa Mas itu. Itu kan praktisi. Gini si pasien percaya ning dokter ya monggo, gini si pasien percaya ning dukun ya monggo. Nek pas pasien percaya kepada dokter, menak Mas, dokter itu cuma asalkan SOP-nya jelas, maaf Bu, kamu sudah berusaha dan lain sebagainya karena bla 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 kan bisa. Tapi nek dukun sampai ke akhiratnya saya disedak-sedane saya diuber nek penyakitnya gak mari, gitu loh Mas. Ini kan mesake dukune ya. Pertanggungjawaban itu orang lintas dimensi. Nek dokter ketika sudah berusaha dengan SOP yang tepat, standar yang tepat, ya wes selesai. Gitu loh Mas. Nah terkadang kan rakyat kita itu karena masalah kesenjangan ekonomi, stres, dan masalah macam-macam yang diderita dan tidak bisa ngerti jalannya, luka beratin dan lain sebagainya kan mesake. Kadang ngarep ning rumah sakit, yo nek di BPJS nek ndak, kan malah yo menyengsarakan. Terus dia ndak salah ketika dia mendatangi dukun. Wong sebenarnya juga yang memperkuat kesembuhan itu posisinya adalah keyakinannya, yang duduk nanti kekuatan tertingginya adalah Tuhan Yang Maha Esa, bukan posisi dukun, bukan medis rumah sakit. Keduanya hanya berupaya sebenarnya. Dan si dukun itu melakukan acting dan dramanya itu tadi, yo, itu bisa jadi kan enek sehingga hanya menggunakan trik. Ada yang benar-benar bisa menggunakan kekuatannya. Ada yang memang kepentingannya untuk memperkaya diri kan enek. Ya terserah, mau bebas mana. Tapi posisi dua-duanya ini ya sah-sah wae karena ada pasare. Nah saiki tugasnya, ayo dicerdasnya bangsa kita. Mbok bicara nih. Pendidikannya mulai diruntutkan. Tidak bisa dalam pendidikan yang terstruktur di dalam kenegaraan kita bantu dengan membuat kedewa guruan seperti ini. Kita bantu literasinya. Kita ajak penduduk kita untuk mulai terangkat kesadarannya, mulai bertambah wawasannya gitu Mas kira-kira nih. Jadi tugasnya politikus itu kan berkuasa, tapi tugasnya seorang negarawan itu mencerdaskan dan mencintai rakyat. Harus dicerdaskan Mas. Itu pesan untuk para orang-orang yang ada di atas yang mereka merasa menjadi wakil rakyat itu tolong cintai dan cerdaskan bangsa kita, cintai dan cerdaskan rakyat kita. Ojo digoblok terus diakali dicerok apa-apa ini kan itu tidak fair. Lah ini penyakit ini lahirnya dari sini. Nah, mohon maaf sekali perspektif saya posisi dukun itu adalah satu praktisi. Itu juga pekerjaan yang sebelum era milenial itu sudah dilakoni, dirintis oleh leluhur kita. Ada dukun bayi, dukun apa itu pun praktisi.
Terus saiki aku kan ngomong, kemampuan otak kita itu kan memang memiliki kekuatan ketika kita bisa memberdayakan. Misalnya jenengan iki tak sugesti 10 dino orang mangan ngebleng gitu. Terus tapi tak kon maca mantra mempercaya awakmu iki badanmu itu bisa seberat gunung. Misalnya awakku prajurit wesi itu misalnya kowe ngomong koyo ngono iki dadi wesi. Kowe nek mbok yakini selama 10 hari dengan inisiasi yang terus konstan dan konsisten. Sekti tenan Mas, kowe mesti di kekuatan. Lah masalah, saiki apa enek wong sing betah prihatin. Panganan wis serba enak. Situasi semakin padat. Dunia semakin maju. Lah kemajuan ini dianggap bagi orang-orang kita itu nek gak ngelone awake dhewe ketinggalan. Justru ketinggalan kita ketika kita mulai menanggalkan tradisi-tradisi leluhur. Orang yang tidak kuat tirakat pasti hidupnya lapuk dan berkarat. Wis delok wae. Hidupnya instan, mulai diserang banyak penyakit. Mergo tidak bisa menahan atau tidak bisa puasa. Nek zaman dulu itu ada. Orang Jawa itu memiliki kesaktian itu memang ada. Masalahnya sekarang ini Bukan trik ya. enek loh, bukan ada. Asli Mas. Makanya kan tidak boleh dikasih tahu kan dari jawaban saya tadi. Yang Tidak boleh sembarangan ditunjukkan. Nek gak kepepet. Karena sekali kamu menunjukkan, kamu kan meminjam perangkat dirimu yang kebetulan perangkat itu tersimpan oleh semesta. Nek kowe njupuk kuwi sembrono, misalnya kok nyedoti gaman, bare gempa bumi Mas, gaman mbok sedoti wong kuwi dienggo mentantu untuk mengganjil keselarasan bumi kok. efek ke gempa bumi. Lho iya lho, efeknya kesenjangan dan alam ini goncang Mas. Gaman disedoti. Lah nek dudu jatahmu enggak usah disedoti, kuwi memang diganjil karo leluhur biyen. Pusaka-pusaka itu, gitu loh. Aja dijupuk, aja disedoti ya. Sebenarnya mindset ini yang harus dirubah. Kira-kira kan menurut saya. Lah saiki enek fenomena pesulap merah karo Gus Samsudin. Ya wis lah, ini cermin bahwa bangsa kita itu harus berevolusi. Bangsa kita itu harus berevolusi menuju kepada taraf yang tepat. Secara lahirnya tepat, secara batinnya tepat. Pikirannya, mindsetnya runtut, rasanya juga tepat, murni. Kira-kira kan begitu. Ya, kalau kemudian setelah melihat kasus ini dicermati dan viral di mana-mana begitu kan, masyarakat terpecah menjadi dua. Satu tetap mendukung Gus Samsudin bahwa ilmu-ilmu seperti itu katanya memang tetap ada gitu. Satunya lagi mendukung Marcel gitu kan, bahwa praktik berkedok agama itu, praktik-praktik penipuan berkedok agama itu cukup masif di Republik ini begitu. Nah yang ingin coba saya tanyakan gitu, sebagai masyarakat Indonesia yang cerdas, harusnya sikap yang dipilih Mas, supaya kemudian tidak gampang ya. Kan selama ini kan viral ini langsung ikut bully, ikut jelek-jelekan, padahal tanpa didasari sebuah keilmuan itu. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Kembali kepada perangkat yang dimiliki oleh diri kita Mas. Jadi kita itu kan memiliki utek, dimak ya Mas. Kita memiliki otak. Nah otak kita itu berfungsi 3 yang sudah sering tak katakan. Minimal ya, fungsi pokoknya bawah sadar, analisa. Nah ini harus seimbang cara melakukannya Mas. Nah kita ini, pendidikan kita itu cuma diajari hafalan Mas. Coba nek saiki harus imbang, antara sadar dan analisa itu harus imbang. Jadi mulai bisa menganalisa iki sebenarnya apa yang terjadi. Berani terus mempertanyakan sesuatu. Makanya hal yang tepat ketika kamu berguru itu bertanya, termasuk pada dirimu sendiri. Karena ketika kamu bertanya, pasti tubuh itu mempersepsi kemampuannya, memberi respon jawaban. Mbuh jawaban itu seketika dalam bentuk sensasi tubuh atau dalam langsung respon penalaran, yang penting latihan bertanya, Mas. Bahkan tujuannya untuk bisa belajar tentang analisa itu, kenapa jenengan kuliah di waria analisa observatif? Kan pengamatan, niteni tuh. Dan awake dhewe ketika ngomong leluhur kita itu gak observasi. Observasi, Mas. Ilmu titen itu observasi kok. Makanya latihan niteni, sadar itu mengamati, baru mempertanyakan, menganalisis, mengajukan analisa. Nah itu terus dilatih. Nah, belajar Jawa itu latihan nanting rasa rumangsa. Belajar untuk menimbang rasa dan pola nalar, Mas. Nek engko gak temu runtut, gampang dihapusi. Dan juga mekanisme jenengan dihapus itu karena seringkali Anda menipu diri Anda sendiri kan gitu. Ini kembalinya ya ke situ juga. Itu kira-kira kan ngoten. Nah, ya seringkali memang
sangat susah sekali. Ini kan fase zaman kolotido, Mas. Zaman dimana serba simpang siur antara konteks, konsep, teori, antara kuistori, histori, dan misteri ini kacau balau. Padahal aku kudu ngomong hal sesuatu yang bisa dinalarkan itu bahas dengan nalar. Sing mulai mendekati yang tidak nalar bahas pakai rasa. Nah itu kudu imbang. Aja kabeh dinggo loro-loro ki. Nanti metodologi ini kudu tepat. Metodologi ini dulu alam nih skala atau goib itu rasa. Latihannya, caranya. Kudu wani tirakat. Kudu wani wening. Tapi untuk melihat alam material, gunakan metodologi yang cepat, yaitu menggunakan nalar. Pola berpikir yang tadi, sadar, analisa, minimal. Nah kuliah itu harus ada pengayaan itu. Pendidikan harus seperti jangan hafalan. Lah saya terus, menurut saya ya, agama itu direndahkan oleh pelakunya sendiri, Mas. Enek sing syarat mlebu universitas kudu hafal kitab. Opo lah. Esensinya aja dihafal kitab itu. Difahami, dimaknai, dihayati. Karena itu urusannya nanti membentuk pola pikir, pola rasa, pola tindakan Anda dalam kehidupan Anda. Orang kok dihafalin tok lah nek bocah saiki. Terus gumun nek bocah iso hafal kitab umur sakmene lha nyapa digumuni. Sing pentingnya hasil dari hafalan itu adalah penalaran, amalan, dan bisa memahami makna kitab. Oh gak kok apalane lah ini bermasalah. Bahkan itu ada sekarang iya ya Mas, ada jalur khusus kalau pengen masuk jadi anggota Polri itu. Lagi Gusti Allah disogok iki. Jalur ini Mas, jalur hafalan Mas. Hafalan itu berarti kan pola pendidikan kita pun secara kolektif masih nggak pas. Ketika melahirkan dinamika seperti kasus-kasus yang sekarang naik ke atas, ayo berbesar hati, ojo kebenciannya, ojo nyalah nih yang didahulukan. Berarti kita nyengkuyung bareng-bareng, pasti ada satu kasus, satu sistem yang masih belum sehat, belum tepat untuk bangsa Indonesia. Kira-kira begitu. Nah, karena ini kan udah saling gontok-gontokan toh? Melaporkan bahkan kan, melaporkan ke polisi dan lain sebagainya. Pesan untuk keduanya, kira-kira yang ingin disampaikan Mas Tunjung apa ya? Menurutku itu, menurut saya ya posisi benar tidaknya nanti digali oleh beliau-beliau sendiri yang sedang memiliki masalah atau sedang dideru oleh ujian ini. Yang saya harapkan itu jangan sampai membendung emosi dari rakyat-rakyat kita. Akhirnya kan kemarin nenek warga sing demo, nenek sing apa. Jadi akhirnya salah paham itu berada di mana-mana, Mas. Ojo diisi gegeran tok bangsa iki, Mas. Gitu. Karena ketika terus-terusan diisi gegeran, mesake soro sulit kita akan maju itu, Mas. Mau urusan sing koyo ngene iki. Terus untuk beliau-beliaunya itu ya semoga lah. Pastikan niat Anda itu memiliki niat esensi bijaknya masing-masing. Terus gak usah langsung di butuh ben iso ketok video piye lah wong padu disotingi gitu. Lah bendino iki nyapo Mas, hal seperti itu ditampilkan itu nyapo Mas gitu. Edukasi, itu gak edukasi. Itu namanya tidak niat edukasi. Ego diri, Mas. Coba nek wis sip ayo padha lungguh dipateni kabeh ngopi sing enak. Nek tanah kamu mau membuktikan aku ini penipu piye to Mas penake. Misalnya lho lungguh sing enak. Wong kowe iki yo golek pangan aku golek pangan arep nyapo kan gitu. Terus saiki terus gue kerne wong donya iki nyapo to Mas. Penak to jane. Bawa nasi bungkus datang ke ngopi sing penak, ngeropi. Datang ke Polres Blitar pakai konten ngasih. Lah itu loh Mas. Itu sing wis iya. Menurutku ojo toh. Iya toh, jangan toh kayak gitu tuh jangan. Mesake lurahke, mesakne Pak Kapolres kasihan kan, kasihan para oknum-oknum ini kok mbok tambah tugas berat. Iki negarane wis koyo ngene, sik ditambah-tambah kayak gitu. Lu nyumbang hal sekecil apapun loh. Ya kowe rumangsa bener dhewe boleh tapi terus di dalam hatimu berkelindan kowe ingin diviralne, kowe pengen dadi jagoan untuk apa gitu loh. Untuk apa? Gak butuh satrio yang ketenarannya itu diangkat-angkat tuh gak seneng. Bangsa leluhur itu gak seneng gitu Mas. Bangsa Indonesia nggak butuh orang-orang sing non ya, orang-orang sing terlalu ngetok nerai itu gak seneng sih. Wes gak pas itu. Ayo yang berjuang, mau berjuang, mau lilo legowo ngalah, gelem lungguh, gelem ngopeni, gelem dandani. Sopo nek lungguh plek, wes ditutup, iki penake piye? Iki pokok permasalahan ini gini loh, ini gini. Walaupun sisi lain merasa dia benar karena ada itu juga salah. Kamu merasa itu trikmu dipakai untuk penipuan, ya monggo ayo selamatkan tapi lungguh sing penak itu. Duduk yang enak.
Wong nek direko-reko sebenarnya padha golek posisi karo golek mangan kok. Jane lho menurut saya tuh. Betul. Iya. Jadi gak usah digede-gede nemen nek tanah niate mengedukasi. Ayo bikin kadewa guruan. Syukur-syukur Gus Samsudin membenahi cara-cara yang tepat ngaji nih. Berarti sembuh nih disadarke. Pesulap merah ya monggo ayo ngajari triknya. Trik-trik ini untuk menghadapi dinamika zaman. Ternyata trik ini juga kemampuan salah satu hasil kekayaan tentang otak kita, kemampuan pengayaan diri kita. Monggo. Karena enak kelas-kelas berbakat, enak orang-orang. Jadi bedanya antara yang hiburan dan yang kenyataan itu beda gitu. Semua itu dianggap hiburan dunia, berarti lambat, bukan dunia ya, terutama masyarakat kita. Semuanya karpet dianggap hiburan, dan hiburan ini dianggap pasti benar. Itu kan premis yang salah. Terus jelas hiburan gitu misalnya. Terus dianggap itu kebenaran. Berarti kan ini sebenarnya kita itu bareng-bareng loro pikir, loro loso, Mas. Akhirnya terus boleh hiburan terus. Akhirnya kecentol LC selingkuh, bujune arep dibedil. Gitu ya, ini uang loro, ayo kita sembuh bareng-bareng. Oke, Mas Tunjung, terkait dengan Marcel dan Gus Samsudin, mudah-mudahan memberikan pelajaran penting bagi rakyat kita ya. Fokusnya kita kepada rakyat kita ya, Mas Tunjung. Ya, fokusnya rakyat bangsa, Mas. Gitu. Kita ini rakyat harus ikut nyengkuyung rakyat. Karena kita ini nyengkuyung itu artinya kan kita itu miningit. Satrio piningit itu ketika kita sudah bisa menyatu secara kolektif. Satrio piningit. Yang dipingit itu di dalam diri kita sendiri-sendiri. Kira-kira begitu. Lah ini ayo dari bareng-bareng. Tapi ya gak apa-apa lah. Konflik ini sudah terlanjur terjadi. Ini juga cermin untuk peringatan kita bahwa mungkin kita ini dipanggil untuk belajar ngamati sebenarnya dinamika apa. Kok tercermin melalui masalah Gus Samsudin dan Mas Marcel. Itu ada masalah apa? Kita juga bercermin dari beliau semua. Kita kembalikan ke kita, ternyata dinamika selingkuh kita itu kira-kira posisinya seperti yang ada di konflik itu. Kira-kira gitu. Oke, makasih banyak Mas Tunjung. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan juga subscribe. Terima kasih.